Assalamualaikum, kembali lagi di Makin Privat. Ya, tentunya kalian sudah belajar ya untuk menghadapi UTBK tahun 2022. Oke, saatnya kita terekod ya. Saya akan menyiapkan 15 soal ya. Ini adalah prediksi ke-1 UTBK Kimia tahun 2022. Ya, link soal berada di kolom deskripsi. Silakan kalian mencoba terlebih dahulu ya selama 20 menit. Oke, setelah itu kita cocokkan bersama. Silakan. Oke guys, kalian sudah selesai ya mengerjakannya ya. Kita akan mencoba cocokkan bersama-sama. Saya bahas dari soal nomor 1. Suatu logam bivalen L sebanyak 8 gram dilarutkan ke dalam HCl berlebih dan diperoleh 4,48 liter gas hidrogen. Logam ini memiliki 20 neutron, maka letak logam dalam SPU. Oke guys, untuk konfigurasi kita butuh nomor atom, ya. Maka tujuan kita adalah mencari nomor atom. Yang namanya suatu atom di atas itu dikatakan nomor massa, yang di bawah dikatakan nomor atom. Nomor massa itu dikatakan atom relatif, sama saja, ya. Dari sini kita akan mencari atom relatif terlebih dahulu. Dari mana Mbak? Begini ya. Ada sebuah logam L bivalen. Bivalen itu artinya L-nya memiliki bilox 2+. Bereaksi dengan HCl. HCl itu terion menjadi apa D? H+ dan Cl-. Maka dia akan menghasilkan garam. Garam yang terbentuk adalah L2+ bereaksi dengan Cl-. Maka garamnya adalah LCl2. Ya. H+-nya lepas dalam bentuk gas hidrogen. Kita setarakan ya, Cl-nya 2, H-nya 2, udah setara ya, L-nya 1. Oke, setelah setara, logam L ternyata yang bereaksi sebanyak 8 gram. Dan gas hidrogen yang terbentuk 4,48 liter dalam keadaan STP. Ya guys. Apabila logam ini memiliki neutron sebanyak 20, maka letak logam tersebut. Nah, dari sini kita akan mencari AR-nya terlebih dahulu untuk logam L. Apa rumusnya? Rumusnya mol sama dengan gram dibagi dengan AR. Berarti mencari AR itu rumusnya adalah gram dibagi dengan mol. Oke ya guys. Nah, molnya dari mana Mbak? Molnya dari mol H2. Oke, dari sini kita peroleh mol H2 dalam keadaan STP, rumusnya adalah V dibagi dengan 22,4. 4,48 saya bagi dengan 22,4, maka menghasilkan 0,2 mol. Paham ya, Dek? Nah, berapa molnya L? Gunakan koefisien, perbandingan koefisien di sini kebetulan 1:1 ya. 1/1 dikalikan 0,2. Maka mol yang dihasilkan itu sama ya, 0,2. 8 gram dibagi dengan 0,2, maka atom relatifnya adalah 40. Ya, kita masukkan di sini. X, nomor massanya 40. Ternyata neutronnya adalah 20. Bagaimana mencari nomor atom? Rumus nomor atom itu adalah nomor massa saya kurangi dengan neutron. Nah ya, ketemulah nomor atomnya 20. Kalian bisa menggunakan konfigurasi metode kulit, bisa juga menggunakan metode subkulit ya. Oke, ini karena kita sedang belajar, saya akan gunakan dua-duanya ya. Metode kulit maka 2, 8, 8, 2. Caranya membaca golongan 2, ya kita masukkan. Karena nomor atomnya 20, ini masih masuk ke dalam golongan utama. Periodenya berapa? 1, 2, 3, 4. Periodenya 4. Atau metode subkulit, kita bisa menggunakan argon di sini 18, maka butuh 4S terisi 2 ya. Golongan 2A, periodenya adalah 4. Oke guys, siapa yang sama jawabannya dengan kakak? Pasti semuanya benar ya. Periodenya 4, golongan 2A. Jawabannya C. 1 poin bisa kita dapatkan ya. Yuk lanjut, kita masuk ke soal nomor 2. Siapa yang bisa di sini? Pasti semuanya bisa. Lanjut ya. Pembakaran sempurna 1,38 gram senyawa yang mengandung karbon, hidrogen, dan oksigen. Maka di sini kita ada CX
HYOZ sebanyak 1,38 gram. Ya, dibakar. Oke, kita bakar. Menghasilkan karbon dioksida sebanyak 2,64 gram ya. Dan air 1,62 gram. Ya, jika MR-nya adalah 46, jadi CXHYOZ ini memiliki MR 46. Pertanyaannya, senyawa organik yang mungkin adalah, oke guys. Dari sini kita akan mencari masanya C, masanya H, masanya O. Dari mana? Dari CO2 kita bisa mencari masanya karbon. Bagaimana cara mencari massa karbon? Di sini C-nya ada 1 ya. 1 dikalikan atom relatifnya C, itu 12, dibagi dengan MR-nya CO2, yaitu 44, saya kali dengan massanya CO2. Inilah massa C. Oke, paham ya? Nah, berapakah hasilnya? Kita akan hitung. 2,64 saya bagi dengan 44, itu kan 0,06 ya. 0,06 saya kali dengan 12, itu kan 0,72. Ya, ini kita peroleh 0,72 gram. Inilah masanya karbon. Ya, setelah itu kita bisa mencari masanya H didapat dari H2O. Ya, bagaimana? Mencari massa H, di sini H-nya ada 2. Ya, maka 2 dikalikan AR-nya H dibagi dengan MR H2O adalah 18. Dikali massanya 1,62 gram ya. 2 dibagi 18 kan 1/9 ya. 1,62 saya bagi dengan 9 itu adalah 0,18 gram. Ya, kita peroleh di sini massa C ditambah dengan massa H ditambah dengan massa O, itu hasilnya adalah 1,38 gram. Dari mana Mbak? Dari sini. Nah ya, massanya C itu adalah 0,72, massanya hidrogen 0,18. Berapakah massanya oksigen? Massa oksigen adalah sisanya. Oke guys. Oke, 0,18 saya tambah dengan 0,72, itu kan 0,9 ya. Maka 1,38 saya kurangi 0,9, hasilnya 0,48. Ya, inilah massanya oksigen. Nah, selanjutnya tugas kita mencari X, Y, Z. Bagaimana cara mencari X, Y, Z? Mencari X, Y, Z kita bisa menggunakan perbandingan mol. Molnya siapa? Molnya C, molnya H, dan molnya O. Oke ya. Di sini mencari mol menggunakan rumus massa dibagi dengan AR. 0,72 AR-nya 12. H-nya itu 0,18 ya. Saya bagi dengan AR-nya 1. Oksigennya 0,48. Saya bagi AR-nya adalah 16. 0,72 saya bagi dengan 12. Itu kan 0,06 ya. 0,06, 0,18, 0,48 saya bagi dengan 16 itu adalah 0,03. Ya, semuanya saya bagi dengan 0,03. Maka ini 1, di sini ada 6, dan di sini ada 2. Ya, kita peroleh rumus empirisnya adalah C2H6O. C2H6O dikali berapa biar MR-nya adalah 46. C itu 12 ya, 12 kalikan 2 itu 24. 24 ditambah 6 itu adalah 30. 30 ditambah 16 itu adalah 46. Nah, gini, maka N-nya ketemu 1. Maka dari itu rumus empiris sama dengan rumus molekulnya. C2H6O. Inilah senyawa organik yang kita cari di sini. Maka ini memiliki rumus molekul CN H2N plus 2O. Paham deh? Ya, C-nya 2. 2 kalikan 2, 4. 4 tambah 2, 6. Ini punya siapa kalau CnH2NO? Punya siapa? Hayo. Ya, ini punyanya alkohol atau punyanya ether. Jawaban yang tepat itu adalah B. Ya, karena tidak ada alkohol, kita bisa menggunakan ether di sini. Ya, untuk soal selanjutnya, poin 3 dan 4 kita menggunakan satu wacana ya.
Untuk soal wacana seperti ini, kalian cek langsung dulu soalnya, ya, baru kita ke wacananya. Jadi lebih cepat nanti. Perubahan bilangan oksidasi Cl. Nah, maka nanti kita tidak perlu membutuhkan perhitungan ya. Kita hanya mencari perubahan Cl. Cl berada di mana? Cl berada di persamaan pertama. Oke, yuk kita hitung ya. Berasal dari OCl- menjadi Cl-. Cl- ini adalah sebuah ion, maka ya udah, biloxnya -1, gitu kan? Selanjutnya, untuk OCl-, O itu adalah -2, -2 tambah berapa biar -1? Maka +1. Inilah perubahan bilox untuk Cl. +1 menjadi -1. Nah, di sini kita bisa mencari poin ya. Oke, next. Kita masuk ke soal nomor 4. Jika pada analisis digunakan 20 ml larutan 0,1 m Na2S2O3, persentase massa NaOCl dalam pemutih. Ya, ditanya persentasenya NaOCl ya. Oke, sorry sebentar. Saya perbesar ya, Dek. Iya, begini. Oke. Yuk, kita akan masukkan Na2S2O3, begini ya, Na2S2O3, jika terion menjadi apa? 2Na plus dan S2O3 2-. 20 ml 0,1 m, dan nanti kita bisa mencari mol di sini. Rumusnya mol adalah M dikalikan V, ya. Maka kita peroleh 2 milimol, ya, karena volumenya masih mili. Nah, yang terpakai adalah S2O3 2-. Maka sini juga 2 milimol, ya, karena koefisiennya sama. Lalu kita letakkan di sini S2O3-nya 2 milimol. Ditanya persentase NaOCl ya. NaOCl terion menjadi apa? Na plus dan OCl-. Maka kita bisa mencari OCl-nya dulu. Nah, tujuan kita mencari OCl-. Paham ya? Molnya OCl-. Ya. Persentase, menghitung persentase NaOCl di dalam pemutih. Pemutih di sini kita menggunakan Clorox ya. Sampel Clorox yang terpakai adalah 2 gram. Maka nanti persentasenya adalah massa OCl- ya, yang akan kita cari. Jika kita hitung ya, maksudnya ya, dibagi dengan massa sampel, saya kali 100%. Ya, massa sampelnya adalah 2 gram, dikalikan 100%, lah massa OCl-nya yang belum kita tahu. Nah, kita gunakan persamaan ke-1 dan persamaan reaksi yang kedua. Jadi ini reaksi nyambung. Kalau ada soal seperti ini, kamu lihatlah sisi reaktan pada persamaan kedua, ya, yang unsurnya keluar lagi di produk pada persamaan ke-1. Ada nggak? Ada ya, yaitu I2 nih. I2 nih. Ya, maka nanti artinya mol I2 pada persamaan kedua sama dengan mol I2 pada persamaan ke-1. Nah, berapakah molnya I2 di sini? Maka 1/2 dikalikan 2 mol. 2 milimol ya, 1/2. Ya, maka kan 1 milimol. Ya, maka di sini adalah 1 milimol. Nah, jadi molnya OCl- berapa, Mbak? Ya, 1 milimol. Sama saja ya. Ya, karena koefisiennya kan 1/1 dikalikan 1 milimol. Oke guys, kita ketemu OCl-nya adalah 1 milimol. Maka nanti molnya NaOCl itu juga sama ya, 1 milimol. Nanti kita bisa memperoleh masanya. Rumusnya gram itu adalah mol dikali dengan mR-nya. Ya, maka 1 milimol saya buat menjadi mol 1 kali 10 pangkat -3. mR-nya berapa? NaOCl sudah baik banget nih di soal. mR-nya ada 74,5 ya. 74,5 saya kali dengan 10 pangkat -3 itu adalah 0,0745 gram ya. Ya, saya masukkan di perhitungan ini ya, persentase NaOCl 0,0745 ya. Kalau misalkan kita bagi dengan 2 itu kan 0,03725. Lalu saya kali aja dengan 100.
Jawabannya adalah 3,725%. Oke. Ada yang sama dengan kakak? Ya, pasti kalian sama ya. Oke, semoga kalian bisa mengerjakannya. Kita masuk ke soal nomor 5. Ini masuk ke kesetimbangan ya. Jika fraksi molekul PCl5 yang terdisosiasi untuk mencapai kesetimbangan adalah alfa dan tekanan gas total pada kesetimbangan adalah P, tentukan nilainya Kp. Oke, saya akan buat di sini dulu ya. PCl5 terdisosiasi menjadi PCl3 dan Cl2. Kita buat mula-mula reaksi sisa. Iya. Nah, kalau nggak ada angka sama sekali gimana Mbak? Kita gunakan koefisien sebagai mol. Karena PCl5 itu koefisiennya 1, saya anggap ini 1 mol. Dalam keadaan mula-mula belum terbentuk mol ya, sisi produknya ya. Nah ini alfa ya, karena PCl5 koefisiennya 1, maka saya buat min alfa. Maka PCl3-nya plus alfa, ini juga plus alfa. Kalau besok sini koefisiennya 2 Mbak, ya kita buat 2 alfa. Begitu guys. Paham ya? Ya, saya lanjutkan. Maka sini alfa, sininya 1 min alfa. Dari sini kita bisa memperoleh mol totalnya. Ya, kita jumlah ini semuanya. 1 min alfa ditambah alfa, maka 1 ditambah alfa ya 1 plus alfa. Inilah mol totalnya. Oke ya. Yuk kita masukkan rumus Kp itu adalah P parsial produk pangkat koefisien ya, dibagi dengan P parsial reaktan pangkat koefisien. Yang boleh masuk ke persamaan Kp itu yang fasenya gas ya. Ini kebetulan semua fasenya gas. Maka kita masuk ke persamaan semua. Apa rumusnya P parsial? Rumus P parsial PCl3, maka nanti kita masukkan molnya PCl3. Ini ya. Dibagi dengan mol total 1 plus alfa dikali dengan P total. Di sini tekanan totalnya ya, itu adalah P di soal. Ya, dikali dengan molnya Cl2 ya. Ini sama ya, alfa. Dibagi dengan mol total, saya kali dengan P total. Saya bagi dengan P parsialnya PCl5. Di sini molnya adalah 1 min alfa. Dibagi dengan mol total, dikali dengan P total pangkat 1. Oke, kita hitung ya, Dek. Ini hilang 1 aja, nggak apa-apa. Ini hilang 1, ya. Maka bersisa alfa kuadrat per 1 plus alfa. Ini ada P ya. Saya kali dengan 1 min alfa. Ini yang bawah masih bersisa 1 min alfa. Oke ya. Yuk, maka menjadi alfa kuadrat P 1 plus alfa dikalikan 1 min alfa, maka menjadi 1 min alfa kuadrat. Ya, ini jawabannya. Ada nggak? Jawabannya itu adalah E. Oke ya, D. Pasti kalian bisa. Yuk, semangat. Kita masuk ke soal nomor 6. Diketahui ion M2+ memiliki konfigurasi sebagai berikut ya. Saya tuliskan di sini ada M2+. Konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Ini kalau kalian lebih teliti, ini adalah argon ya. Argon 18. Nah, seharusnya di dalam argon setelah itu kan ada 4s baru 3d ya. Nah, kok ini langsung 3d9? Nah, ini 3d9 nih. Kayak gitu. Ya. Berarti s-nya 0, d-nya 9. Nah, kenapa hilang D? Kenapa S-nya hilang? Karena ini adalah konfigurasi M2+. Jadi yang terambil di sini elektronnya 2 berasal dari 4S. Ya. Nah, oleh karena itu jika kita ingin konfigurasi atom netralnya ya untuk M ya, maka 2 elektron kita kembalikan ya. Saya buat seperti ini, argon 18, 4s2, 3d9. Nah, ini sebenarnya konfigurasi yang salah ya, Dek ya. Yang namanya orbital D itu tidak boleh terisi 9 atau 4. Kalau dia 9 maka menjadi penuh. Harusnya menjadi penuh dengan pinjem S1. Nah, di sini 3D-nya adalah 10. Begitu ya, teori aturan penuh dan setengah penuh untuk D. Ya, oke, kita masuk ke nomor 1, pernyataan yang benar.
Ini hubungan asosiasi ya, Dek. Adik ingat ya, kalau A itu jawabannya adalah 1, 2, 3, B itu adalah 1 dan 3, C itu adalah 2 dan 4, D itu hanya 4, sedangkan E itu adalah 1, 2, 3, 4. Oke guys, untuk poin ke-1, pada keadaan dasar, M memiliki konfigurasi seperti ini. Betul ya, Dek? Sesuai dengan ini. Ya, maka 1 benar. Kalau 1 benar, maka 3 benar. Ini adalah golongan berapa, Mbak? 10 ditambah 1, 11. 11 itu masuknya 1B. Ya, periodenya adalah periode 4. 3 betul ya. Nomor 2, M memiliki bilangan oksidasi umum plus 1 dan plus 2. Nah, kita harus tahu dulu ya. Yang namanya M ini berarti nomor atomnya 18, 19, 29 ya. 29 itu apa, Dek? Periode 4 mungkin kalian sudah hafal ya. Ini materi kelas 3 nih, semester 1 ya. Skativa, Kromangan, Veconicuzen. Nah, begitu ya. SCTV, cari menu film Cowboy, nikahi cucunya Zainal. Ini diawali dari 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Jadi yang nomor atomnya 29, maka M di sini adalah tembaga. Betul sekali ya, tembaga itu biloxnya adalah plus 1 dan plus 2. Boleh, maka 2 betul. Apakah tembaga bersifat diamagnetik? Untuk golongan transisi ya, ini umumnya adalah paramagnetik. Nah, yang diamagnetik itu hanyalah seng. Nah, ini seng sifatnya diamagnetik. Karena tidak ada elektron tunggal pada orbital SD. Ya, jadi jawabannya 1, 2, dan 3. Jawabannya A. Next, kita masuk ke soal nomor 7. Nah, ini kalau teori kayak gini sebenarnya bisa mencuri poin ya, Dek ya, karena kalian tidak perlu menghitungnya. Gula memberikan uji negatif terhadap reaksi Fehling. Ya, Fehling maupun Tollens itu hanya bereaksi positif terhadap gula pereduksi. Gula pereduksi itu adalah gula yang mengandung gugus aldehid. Ya, oke, inilah gugus aldehid. Nah, kita tahu bahwa monosakarida ya, monosakarida siapa aja? Glukosa, galaktosa, fruktosa. Nah, di sini yang gula aldosa atau gula yang mengandung gugus aldehid itu hanya glukosa dan galaktosa. Sedangkan fruktosa ini bukan gula pereduksi, karena di dalam fruktosa terdapat gugus keton. Ya, oke ya guys. Nah, berarti yang bereaksi negatif dengan uji Fehling, kamu cari yang mengandung gugus keton ya. Ini ada fruktosa di sini. Tetapi glukosa bereaksi positif ya. Ini negatif, ini positif, kurang tepat. Glukosa positif dengan Fehling, galaktosa positif, glukosa positif, galaktosa positif ya. Ini karena glukosa dan galaktosa itu adalah gula aldosa ya, mengandung gugus aldehid. Nah, berarti jawabannya adalah sukrosa. Nah, sukrosa itu termasuk apa, Mbak? Sukrosa itu termasuk disakarida. Ya, disakarida hafalkan males. Ya, apa tuh males? Maltosa, laktosa, sukrosa. Nah, maltosa adalah gula disakarida yang terhidrolisis menjadi glu-glu, glukosa, kalau ini glugal, glukosa galaktosa, kalau ini adalah glufro. Nah, sukrosa ini bereaksi negatif dengan Fehling Tollens, sedangkan maltosa dan laktosa bereaksi positif dengan Fehling dan Tollens. Jawabannya adalah B. Next, kita masuk ke soal nomor 8. Nilai energi pengion pertama sampai dengan kelima. Suatu unsur berturut-turut adalah seperti ini ya. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur tersebut cenderung membentuk senyawa, yaitu kalau untuk energi ionisasi, kalian carilah energi ionisasi yang loncatannya tidak terlalu jauh ya. Kita lihat di sini. 5139 ini adalah energi ionisasi ke-1. Setelah itu kok langsung 47.000, ini melonjaknya terlalu tinggi ya.
Ibarat kata awalnya EI-nya adalah 5000. Nah, kita langsung ke sini nih. EI-nya tinggi banget ya. Ini ada 47. Nah, karena pelonjakan yang terlalu tinggi, maka kita asumsikan ini bukanlah energi ionisasi atom tersebut. Jadi atom tersebut hanya memiliki satu energi ionisasi. Karena hanya memiliki satu energi ionisasi, maka atom tersebut adalah atom golongan 1. Begitu guys ya. Maka sini X plus 1, nah bereaksi dengan Cl ya. Cl itu golongan 7, maka min 1. Sama-sama 1 kita hilangkan, maka senyawa yang terbentuk XCl. Paham ya dek? Yuk, nomor 9. Diketahui unsur X terletak pada golongan 5A, sedangkan unsur Y terletak pada golongan halogen. Halogen itu 7A ya. Jika kedua unsur berikatan dan membentuk XY5. Oke, membentuk XY5. Pernyataan yang tepat. Ya, kalian bisa menggunakan cara cepat loh. Begini, Mbak ajarin ya. X itu golongan 5. Yowis, artinya dia punya kaki 5. Nah, ternyata diikat Y-nya ada 5. Maka saya kurangi 5. Maka artinya intinya terpakai semua. Tidak ada PEB ya di dalam inti. Oke, ini adalah inti, ini adalah yang terikat. Ya, maka nanti bentuk geometrinya intinya 1, terikatnya 5. Tidak ada PEB ya. Karena tidak ada PEB, maka bersifat non-polar ya. Maka poin 1 benar, karena 1 benar maka 3 benar. Kita cek poin kedua. Apakah memiliki gaya dipol-dipol? Gaya dipol-dipol itu dimiliki oleh kovalen polar. Ya, sedangkan di sini membentuk non-polar. Non-polar itu gayanya gaya London ya, atau dispersi. Maka ini salah. Ya udah ya, 2 salah otomatis 4 salah. Ya, 1, 3 itu apa? 1, 3 itu adalah D. Paham ya, Dik ya? Oke, next. Kita masuk ke soal nomor 10. Jika pada kesetimbangan, ya, saya punya ada H2 ditambah dengan I2, menghasilkan 2HI, delta H-nya adalah negatif 4 kilokalori. Jika suhunya dinaikkan, suhu dinaikkan. Apabila suhu dinaikkan, maka nanti kesetimbangan bergeser ke endoterm atau ke positif. Sedangkan jika suhu diturunkan, maka kesetimbangan bergeser ke eksoterm atau ke negatif. Oke, kita lihat ya, di sini entalpinya negatif. Kalau negatif artinya bereaksi dalam keadaan eksoterm, ya. Produk mengikuti entalpi. Karena entalpinya negatif, artinya produknya negatif, maka reaktannya positif. Oke ya guys, ternyata suhunya dinaikkan. Suhu dinaikkan, kesetimbangan ke positif. Nah, positif berada di ruas kiri. Maka kesetimbangan bergeser ke kiri. Karena kesetimbangannya bergeser ke kiri, apa yang terjadi? Maka nanti nilai Kc-nya berkurang. Ya, reaktannya nanti menjadi bertambah konsentrasinya. Untuk konsentrasi produknya berkurang. Begitu ya guys. Ya, kita cek. Poin A, kesetimbangan bergeser menuju terbentuknya H2. Betul sekali. Ini H2 kan berada di kiri ya. Jawabannya A. Coba kita cek poin B. Kesetimbangan tidak mengalami pergeseran. Salah. Harga tetapan kesetimbangan berubah lebih besar. Salah. Harusnya lebih kecil karena kesetimbangannya ke kiri ya. Harga tetapan kesetimbangannya tetap. Salah. Jika bermain suhu, maka harga Kc berubah ya. Harga Kc akan tetap jika besok pertanyaannya suhunya tetap. Nah, yang bermain misalkan volume diperbesar, tekanan diperbesar, atau konsentrasi diperbesar, maka harga Kc tetap. Walaupun dia ke kiri maupun ke kanan pergeserannya ya. Tetapi kalau bermain suhu, maka harga Kc berubah. Jika ke kiri, Kc berkurang, tapi jika ke kanan, Kc bertambah. Paham ya? Poin E.
Keseimbangan bergeser menuju HI. Salah ya. Jawaban yang tepat adalah A. Pasti kalian bisa. Nomor 11. Jika tetapan KC, oke, saya buat A plus B menghasilkan C, ternyata nilai K-nya adalah 4. Sedangkan 2A plus B menghasilkan C, nilai K-nya adalah 8. Pertanyaannya, berapakah nilai KC untuk C plus D menghasilkan 2B? Nah, kalau ada soal seperti ini, kalian jangan bingung. Nanti kalau reaksinya dibalik ya, dibalik maksudnya kanan ke kiri, kiri ke kanan, maka nanti K-nya menjadi seperK1, K2-nya ya. K akhirnya maksudnya. Kalau reaksinya dikali, kalau dikali dengan N itu adalah angka ya, maka K-nya menjadi K pangkat N. Kalau reaksinya dibagi dengan bilangan N, maka nanti K-nya menjadi akar dari N. Oke, yuk kita coba ya. D mintanya di sisi kiri. Nah, ini ada D nih, sudah ada di sisi kiri. Maka persamaan yang kedua itu adalah tetap. Selanjutnya, B mintanya di sisi kanan. Nah, ternyata pada persamaan pertama berada di sisi kiri. Maka kita balik, kita tukar. Setelah itu, B mintanya koefisiennya 2. Disediainya koefisiennya 1. Maka setelah dibalik, saya kali 2. Begitu guys, ya. Nah, nanti hasil akhirnya kita kalikan. Ya, yuk, dibalik. Dibalik maka jadi 1/4. Lalu dikalikan 2, maka saya pangkatkan 2. Ya, dikali dengan K-nya tetap ya, dikali dengan 8. Ya, maka 1/16 dikalikan 8. 1/2. Jawabannya A. Siapa yang A di sini? Bisa ya? Nomor 12. Neptunium meluruh menjadi plutonium memancarkan partikel beta. Apabila 96 gram neptunium, ya berarti M0 ya, masa awalnya itu 96 gram. Meluruh. Meluruh itu artinya yang hilang ya, Dek. Yang hilang. Ya, yang hilang itu 90 gram selama 12 hari. Untuk meluruh itu membutuhkan 12 hari. Pertanyaannya waktu paro. Ya, apa itu rumusnya waktu paro? Kita bisa menggunakan rumus NT per N0 sama dengan setengah pangkat T per T setengah. NT di sini adalah jumlah sisa ya. Nah, ini gimana mencari jumlah sisa? Jumlah sisa, maka rumusnya adalah jumlah awal dikurangi yang hilang. Nah, berarti sisanya berapa? Sisanya 6 gram. Oke, kita masukkan ya. Maka 6 dibagi 96 sama dengan setengah. T-nya itu 12, waktu paronya tidak tahu. 6/96, kita sederhanakan ya. 96 dibagi dengan 6 itu adalah 16. Maka 1/16 itu sama aja setengah pangkat 4. Oke ya, nanti sini setengah pangkat 12 per T setengah. Kan hilang ininya tuh. Ya, maka 4 dikalikan T setengah sama dengan 12. Maka nanti waktu paronya adalah 12 dibagi 4, 3. Jawabannya E. Oke. Ada ya, semua yang E ada ya. Di sini yang menjawab E. Kita lanjut nomor 13. Diketahui reaksi redoks belum setara sebagai berikut. Untuk menghasilkan 0,3 mol Br2 diperlukan ion Br-. Ini Br- ya. Sebanyak berapa? Oke, kita setarakan dulu dong kalau kayak gitu. Menggunakan metode Bilox ya. Saya akan menggunakan metode Bilox di sini. Ada Br2, ini adalah suatu reaksi konproporsionasi ya. Nih, 2 jadi 1. Hasil oksidasi dan hasil reduksinya adalah senyawa yang sama. Di sini Br2 itu adalah unsur bebas, maka Biloxnya 0. Ya. Kita lihat ya. Di sini 3 kalikan min 2 itu min 6. Min 6 tambah berapa biar min 1? Maka plus 5 ya.
Tapi hati-hati, di sini BR-nya 2, lah kok sini BR-nya 1, kita masukkan sini 2. Yang mengalami perubahan blok itu BR-nya harus sama dulu. Ya, selanjutnya, ini BR min bloknya min 1. Ini juga kita setarakan ya, ini BR-nya 2. Kok ini BR-nya 1, saya kalikan 2 dulu. Setelah itu ya, 5 ke 0 itu mengalami penurunan blok, turun 5 elektron. Nah, karena BR yang terlibat 2, saya kalikan 2. Maka artinya ini menjadi turun 10 elektron. Selanjutnya, min 1 menjadi 0, itu naik 1 elektron. Karena BR yang terlibat 2, maka saya kalikan 2. Maka sini menjadi plus 2. Begitu caranya. Lalu kita kalikan silang ya, maka nanti sini saya kalikan 1, di sini saya kalikan 5. Agar sama-sama 10 elektron. Oke, yuk kita ikuti ya. 1 dikali dengan 2. Maka di sini tetap 2 BRO3- ditambah 5 saya kali dengan 2. Maka menjadi 10 BR- ditambah H plus menjadi, nah ini kita jumlah 1 tambah 5 itu 6 ya, 6 kita masukkan di sini 6 BR2 plus H2O ya, sudah kita peroleh ya koefisien masing-masing, tinggal kita masukkan ya BR2 nya ini sebanyak 0,3 mol. Pertanyaannya BR min nya ya, BR min nya berarti berapa mol dulu dek? 10 per 6 dikali 0,3 mol, gitu ya, perbandingan koefisien. Ya, maka menjadi 6 dibagi dengan 0,3 itu adalah 20 ya, maka ini adalah 0,5 mol. Nah, mol BR min sudah kita peroleh, maka mencari massa BR min, ini G itu gram ya, maka rumusnya adalah mol dikalikan dengan AR-nya. Ya, 0,5 saya kali dengan AR-nya BR, itu adalah 80. Maka jawabannya adalah 40 gram. Ya, jawabannya adalah D. Nomor 14, kadmium, itu CD ya, yang diendapkan di katoda dari proses elektrolisis CdCl2 yang MR-nya 183 dengan elektroda karbon adalah 22,4 gram. Jadi massa CD yang mengendap itu sebanyak 22,4 gram. Pertanyaannya ya, apa ini? Oh, ditanya tuh kolom ya, satuannya ABC-nya kolom, maka yang ditanya adalah Q. Berapa Q-nya? Begitu guys. Ya. Oke, karena ada massa, maka kita bisa menggunakan hukum Faraday 1. Rumusnya M adalah EIT dibagi 96500. Berapa masanya? Masanya itu adalah 22,4 gram. Apa rumusnya E? E itu rumusnya adalah AR dibagi bilox. AR-nya siapa? Ya, atom relatifnya CD. Ya, 112 di sini. 112. Karena di sini itu CD yang mengendap ya. Biloxnya berapa? Bilox didapat dari senyawa CdCl2. Cl, maka min 1 kalikan 2 min 2, maka CD-nya plus 2. Jadi biloxnya CD itu plus 2 di sini. Begitu ya. 112 kalau kita bagi 2 itu kan 56 ya. Ketemunya E-nya tuh 56. Nah, ini I kali T ini itu disebut dengan kolom deh. Maka saya kali dengan Q dibagi dengan 96500. Ya, kita hitung ya. 96500 saya kali dengan 22,4, hasilnya saya bagi dengan 56. Jawabannya adalah 38.600. Oke, jawabannya 38.600. Ya, jawabannya adalah poin E ya. Semangat ya. Di sini kita menggunakan hukum Faraday 1. Ya, kita masuk ke soal terakhir nomor 15. Asam pentanoat merupakan isomer gugus fungsi dari etil propanoat. Oke, di dalam asam pentanoat 1, 2, 3, 4, 5 ya, penta itu 5. Asam pentanoat maka mengandung gugus karboksilat di sini ya, COOH. Apakah dia berisomer fungsi dengan etil propanoat?
Etil propanoat itu tata nama ester ya. Etilnya itu C-nya 2 di sini. Propanoat itu artinya C-nya 3. 1, 2, 3. Nah, betul sekali ya. Yang namanya asam karboksilat itu berisomer fungsi dengan ester. Tetapi dengan catatan dengan jumlah C yang sama ya. Ini berapa? C-nya 1, 2, 3, 4, 5. Untuk esternya juga ada 1, 2 ditambah 3. Sama-sama 5 ya. Maka ini betul sekali mereka berisomer fungsi. Selanjutnya, sebab asam pentanoat dan etil propanoat termasuk kelompok asam karboksilat, tidak ya? Yang termasuk asam karboksilat itu hanya asam pentanoat. Sedangkan etil propanoat termasuk dalam ester. Oke guys, betul salah maka jawabannya adalah C. Kalian masih ingat ya, untuk poin A itu adalah betul-betul berhubungan. Kalau poin B, pernyataan atas betul, pernyataan bawah betul, tetapi tidak berhubungan. Poin C itu atas benar, bawah salah. Kalau D, salah benar. Kalau E, baik pernyataan atas dan bawah, semuanya salah. Oke guys, kita bahas 15 soal terlebih dahulu untuk paket 1. Semoga bermanfaat menemani kalian belajar menghadapi UTBK tahun 2022. Semangat terus ya, kita akan kembali di UTBK Kimia prediksi kedua. Assalamualaikum.